Panglima TNI, Bupati Nduga bakal nego dengan penyanderaan pilot Susi Air. Memang ada penyampaian yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Mereka ada menuntut untuk suplai bahan makanan dan suplai medis, juga sejumlah uang sebagai barter. Nah, ini masih dikomunikasikan terus. Kita akan lihat, kita akan bicarakan. Nah, yang penting kami harus menerima pilot, itu saja. Jadi tidak ada pilot dalam keadaan sehat, pilot dalam tidak ada sakit. Kami berdoa supaya Tuhan juga buka jalan gerakan hati Egyanus dengan kelompok-kelompok ini, supaya mereka tidak mengganggu apa-apa sama pilot ini, mereka kembalikan dalam keadaan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pilot Susi Air Philip Mertens masih disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pihaknya tengah menunggu negosiasi yang bakal dilakukan oleh pejabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge dengan pelaku. Ya, kita nunggu dulu, karena dari Bupati minta waktu, dia akan nego dulu. Ya sudah, kita penuhi permintaan Bupati Nduga, kata Yudo usai acara seminar Pancasila di The Tribrata, Jakarta Selatan pada hari Kamis. Yudo menyebut pilot Susi Air masih disandra oleh KKB. Pihaknya masih melakukan upaya untuk melepaskan. Ia masih disandra. Kabar terbaru yaitu di foto-foto kemarin masih di bawah mereka, ungkapnya. Sebelumnya, polisi mengungkap KKB pimpinan Egyanus Kogoya telah meninggalkan basis wilayah operasinya di distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Pilot Susi Air yang disandra juga dibawa. Sudah dipastikan Egyanus dan pilot sudah keluar dari distrik Paro, ujar Dirkrimum Polda Sulsel, Kombes Faizal Ramadhani, seperti dilansir Detik Sulsel pada hari Kamis. Namun, Faizal belum mengetahui pasti keberadaan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pihaknya juga masih berupaya mencari pilot Susi Air Philip Mertens. Kita sedang memastikan dari mana keberadaan posisinya, tegas Faizal yang juga kepala operasi Damai Kartens. Faizal menambahkan pihaknya juga sudah tidak menemui adanya aktivitas warga di distrik Paro. Warga ramai-ramai memilih meninggalkan wilayah tersebut. Selama 2 hari 1 malam kami di sana. Tak ada melihat ada warga lagi yang tinggal di sana. Jadi memang masyarakat di sana sudah mengungsi semua, ujarnya. Media Inggris Daily Mail. Media Inggris itu merujuk pada aksi pembantaian yang dilakukan Egyanus Kogoya dan kelompoknya terhadap para pekerja konstruksi pada tahun 2018 lalu. Philip Martin, 37 tahun, disandra oleh TPNPB OPM setelah terbang untuk menyelamatkan pekerja konstruksi yang diancam akan dibunuh. Dia diculik pekan lalu oleh pemberontak separatis itu yang menyerbu pesawat bermesin tunggal milik maskapai Susi Air tak lama setelah mendarat di landasan kecil. Martin mendaratkan pesawat penumpang komersial Susi Air bermesin tunggal di landasan kecil di Paro, Nduga di Pegunungan Papua pada 7 Februari. Dengan pejuang TPNPB Kogoya menyerbu pesawat tak lama kemudian. Masih menurut Daily Mail, pemimpin kelompok itu Egyanus Kogoya sekarang menahannya sebagai alat tawar-menawar untuk meningkatkan upaya pemberontak untuk merebut kemerdekaan dari Indonesia. TPNPB OPM merilis foto-foto dan video Martin mengangkat tinjunya seolah-olah menunjukkan solidaritas kepada mereka dan berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Militer Indonesia harus pergi. Jika mereka tidak pergi, saya tidak akan dibebaskan." Dalam bahasa Inggris, pilot itu mengatakan, "Gerakan Papua Merdeka telah menangkap saya. Militer Papua telah menawan saya dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Papua. Mereka telah meminta militer Indonesia untuk pulang kembali ke Indonesia dan jika tidak saya akan tetap ditawan atau hidup saya terancam," kata Martin.
Egyanus Kogoya terlihat memegang tangan Martin selama video bukti kehidupan yang mengerikan, di mana kelompok pemberontak bersenjatakan senapan api, tombak dan busur, serta anak panah menyerukan militer Indonesia untuk meninggalkan provinsi tersebut. Pemberontak yang mengenakan sepatu bot di balik penangkapan seorang pilot Selandia Baru di Papua Barat yang terpencil adalah teroris psikopat berusia 23 tahun yang kelompok separatisnya dilaporkan bertanggung jawab atas salah satu pembantaian terburuk di kawasan itu, tulis Daily Mail, merujuk pada foto yang dirilis KKB yang menunjukkan kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Martin 37 tahun yang dipantau pada Kamis 16 Februari 2023. Menurut Daily Mail, KKB bertanggung jawab atas pembantaian diduga yang terkenal pada tahun 2018 lalu. Saat itu 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan Habema Mugi di Kabupaten Duga, Papua ditangkap, disandra, dan dibantai. Duga adalah wilayah yang sama di mana TPNPB menerima tanggung jawab atas pembantaian 2018 terhadap pekerja pembangunan jembatan yang disandra pada Hari Papua Merdeka dan ditembak mati, tulis Daily Mail. Dalam video lain, Kogoya secara pribadi bersikeras bahwa Martin aman dan mendesak militer Indonesia untuk tidak melakukan operasi penyelamatan. Saya akan memastikan keselamatannya, jadi Indonesia tidak boleh menggunakan senjatanya dari atas atau di darat. Jika pilot bersama saya, dia akan aman, kata Egyanus Kogoya. Kelompok TPNPB juga telah memperingatkan setiap orang asing yang memasuki 12 zona perang yang dinyatakan di dataran tinggi Papua dan Provinsi Papua Tengah akan dianggap sebagai target sandera yang sah. Dalam laporannya, Daily Mail juga mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan dan Hukum Mahfud MD yang mengatakan pemerintah melakukan segala upaya untuk membujuk para pemberontak agar membebaskan Martin karena prioritasnya adalah keselamatan para sandera. Agar persoalan ini tidak berlarut, yaitu ada batas waktunya. Saya tidak bisa putuskan atau sampaikan batas waktunya di sini karena ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita rahasiakan. Tetapi saya sampaikan bahwa apabila itu tiba waktunya, maka TNI Polri akan melaksanakan tindakan penegakan hukum secara terukur dan terpilih serta terarah. Kita sudah siap, segala prajurit, baik anggota TNI maupun anggota Polri, terpilih dan terseleksi. Dan sumber daya yang ada, TNI semua sumber daya kita kerahkan, Polri juga semua sumber daya kita kerahkan. Kita juga berkoordinasi dengan jajaran BIN, juga kita dibantu dengan semua pos yang ada di Provinsi Papua. Dan saat ini situasi di Paro, masyarakat memang sudah tidak ada, tetapi bandara sudah dibersihkan. Dalam arti kata, olah TKP saya dilakukan, dan kalaupun pesawat ini mendarat itu sudah bisa dilakukan. Olah TKP kita sudah selesai melaksanakan olah TKP, kemudian kita lakukan pembersihan juga di runway bandara Paro. Kita sudah lakukan pembersihan dan besok mungkin sudah bisa kalau memang akan digunakan untuk pendaratan pesawat. Tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Dewan di sana juga, tokoh gereja, untuk bagaimana bisa berkomunikasi aktif dengan yang saya sampaikan pada waktu lalu. Berkomunikasi aktif supaya kita mau tahu apa yang mau dimau oleh EG itu. Mudah-mudahan dari komunikasi nanti dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat ini bisa dapat solusi terbaik. Apabila negosiasi pejabat Bupati Duga dengan KKB gagal, ini perintah Pangdam Cendrawasih.
TNI hingga kini masih menunggu proses negosiasi yang dibangun oleh pejabat Deputi Nduga Namia Gujangge dan Egyanus Kogoya selaku pemimpin KKB wilayah Nduga yang melakukan penyanderaan terhadap pilot Susi Air.